What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Yo, what up Time Out gang? Aduh, hari-hari Time Out pasti nggak akan nyampe 8.000 views lagi. Karena Lakers kalah, Warriors kalah. Aduh, fucking Lakers man. Gila, nggak menang-menang lagi. Tadi meltdown di babak kedua untuk kalah 127-100 dari Phoenix Suns. Kayaknya wajib sih. First ever loss untuk Lakers in the NBA Cup. Gamenya malah tadi ketat sampai mungkin pertengahan kuarter ketiga kali ya. Abis itu gue nggak tahu Lakers tiba-tiba decided not to play basketball anymore. Mereka nggak main defense lagi. Bener-bener no efforts yo on defense. Apalagi yang namanya D'Lo, Dalton Knecht, Austin Reeves, Rui Hachimura, LeBron James. Defense semua hancur banget guys hari ini. Ini kuarter ketiga tadi mungkin ya at the end itu ditembak-tembakin sama Devin Booker sama Kevin Durant. Akhirnya Phoenix Suns mendapatkan 22-6 run untuk ya udah ngejauh aja dari Lakers di game tadi ini. Di-book selesai dengan 26 points. KD dan Bradley Beal pastinya kembali di game kali ini di mana masing-masing mencetak 23 points. Bradley Beal pun ada satu ditampol tadi LeBron James with a chase down block by Beal. Hari ini itu yang terjadi. Tapi yang kelihatannya kalau emang Phoenix Suns itu komplit timnya, ini kuat juga sih timnya di mana kalau ada KD, Phoenix Suns itu so far rekornya season ini adalah 9-1. Sedangkan Lakers kalau melawan tim with the winning records itu mereka cuma 3-6 guys. Back to back 20-point loss. Kayaknya pemain Lakers tuh kayak kena mental ya setelah ditembak 3 point sama Franz Wagner beberapa game yang lalu. Dan kali ini ya Lakers sudah 3 game losing streak. Padahal mereka itu membahas tentang mereka nggak mau kena losing streak. Tapi sekarang ini sedang terjadi. Defense-nya asli sih. Gue udah gak ngerti sih harus diapain lagi. Si JJ Redick pun juga kepalanya kayak udah sakit. Dia tahu bahwa ini masalah tentang personnel, kata dia. Ini personnelnya pada gak bisa main defense gitu loh. Jadi dia sekarang lagi mencoba untuk datang dengan skema ataupun juga strategi baru untuk defense Lakers agar mereka at least bisa compete. Karena jujur ya, kalau AD nih, misalkan Anthony Davis adalah the best defender kan, udah pasti lah without the Lakers. Nah kalau dia tuh di take away from a play defensively, itu udah bye-bye Lakers. Udah bye-bye, gak ada yang bisa main defense lagi selain dia. Dan gue juga masih gak ngerti sampai sekarang kenapa JJ Redick itu beneran keluarin si Dalton Knecht dari starting lineup lagi. Padahal karena dia juga bilang bahwa Dalton Knecht itu kalau dari bench tuh agak susah dapat ritmenya. Dan dia tuh, he needs more touches. They need to find him. Lu bisa lihat lah, 37 poin waktu itu. Lalu juga kalau nggak sempat 29 poin. It was working. So I don't know why JJ malah tetap Cam Reddish, Rui Hachimura yang lemes semua mainnya kalau jadi starting line up. Jadi kayaknya udahlah. Kalau gue mungkin Cam Reddish ya. I think Cam Reddish sudah taruh di bench aja. Tapi juga by fans Lakers bilang Rui Hachimura taruh bench juga nggak apa-apa sih. Jadi I think either one sih. Dan kalau perlu ya gue bilang ke JJ Redick, Gabe Vincent sama D'Lo kirim aja ke G-League, man. Karena dua orang ini parah sih. Walaupun emang D'Lo hari ini poinnya banyak gue tau. Tapi defensively tetap hancur sih. Gabe Vincent juga kayak, mereka ini berdua mainnya kayak don't give a shit. They just on the court just like going through the motion. Yang penting selesai sampai pertandingan selesai. Gitu doang sih menurut gue. Jadi coba ambil si Quincy, siapa tuh namanya? Gue lupa lagi namanya Quincy siapa lah. Masih Castleton. Namanya bener gak sih? Castleton. Gue agak batuk sih. Jadi agak susah ngomongnya. Castleton masukin aja sih ke tim Lakers ini. Kayaknya harus ada statement move dari JJ agar pemain-pemain itu kayak ada sense of urgency-nya lagi sih untuk si Lakers. Karena kalau lihat dari statistiknya, actually tahun lalu timnya lebih bagus daripada tahun ini. Walaupun rekornya sama 10-7. Di 17 game pertama ini, tapi point differentialnya Darvin Ham lebih bagus pada JJ Redick. So,
I don't know man if the Lakers improving or not. Tapi yang pasti tadi Anthony Davis 25 poin, 15 rebound. Sedangkan LeBron James 18 poin, 8 rebound dan juga 10 assist. The most crazy stats adalah di 2 game terakhir. Di kuarter 3 ya. Di kuarter ketiga 2 game terakhir itu Lakers di outscored sama lawannya 73-33. Jadi selalu kendornya di kuarter ketiga untuk Lakers. Jadi gimana nih Lakers fans? Gimana nih biar timnya bisa balik lagi ke jalur kemenangan? Let me know in the comment section below. Tapi ya hati-hatilah buat fans Lakers ya. Sekarang ini kalau nonton timnya itu tidak baik untuk kesehatan Anda. Dan juga yang tidak baik untuk kesehatan saya adalah Clippers saya. Woi, dibantai kemarin ini. Gue ngejinx tim gue sendiri di time out guys. Ini pun gue juga perlu minum aqua guys. Gila, Boston Celtics. Mereka tega banget sih sama Clippers gue sih. Tiba-tiba nembaknya masuk semua apalagi di kuarter kedua kemarin nih, men. Dimana Clippers gue gak berkutik, guys. 126-94 kalah mainnya dari defending champion Boston Celtics. Gue habis bacot. Defense Clippers bagus. Number 4 in the NBA akan nahan Celtics di bawah 100 poin. Ternyata yang ditahan 100 poin adalah tim saya, bos. Aduh, bosku. Gila, main Celtics sih. Gila sih, what a game man. Ternyata main jinx timeout itu masih kuat guys. Dan Celtics di kuarter kedua unconscious guys. 12 kali 3 point. Lalu mereka juga mencetak 51 poin dalam satu kuarter itu. Kalau nggak salah itu game tying untuk rekor. Apa sebutannya dah. Pokoknya itu menyamakan dengan rekor poin terbanyak dalam sebuah kuarter di NBA. Just an unbelievable shooting performance kemarin ini dari Celtics. Udah gitu, Kristaps Porzingis pakai main lagi. Dimana ini surprise banget katanya less than 2 hours before the game. Baru mereka decide kalau Kristaps Porzingis itu akan bermain. Kayak dikasih kejutan gitu loh, si Tyronn Lue. Kan pasti lu udah ada kayak defensive strategy, lalu ada scouting report. Mungkin juga si Ty Lue main gak expect sih untuk si Kristaps bermain. Tapi Kristaps missing the first 17 games dan langsung baru mulai gamenya langsung ditembak 3 point from top of the key dari Kristaps Porzingis. Rim protectionnya Celtics of course langsung naik, and of course juga spacingnya juga semakin bagus. KP finish with 16 points and 6 rebounds dalam 23 menit pemain ini in his first game this season. Jadi the league is in danger bro. I think the league is ngeri sih. Celtics makin ngeri sih. Pokoknya kalau ada KP ini tapi kita lihat lah, KP bisa stay healthy atau enggak sih. Itu kan yang paling penting ya untuk dia. Selain itu, Jason Tatum dan Peyton Richards juga masing-masing 20 poin untuk Boston Celtics. Celtics kalau nggak salah main 3 poinnya itu 22 dari 51. So, the league is in trouble. That's what I wanted to say. Gue nggak bisa ngomong apa lagi sih. Karena Clippers gue benar-benar mati kutu mainnya dan juga ya langsung cupu aja sih. Gila Celtics, man. That team, bro. That team is just too good. And Houston Rockets too good also though. Too good to be true I think this season. Dimana mereka baru aja lolos ke quarter final setelah mengalahkan Minnesota Timberwolves 115-111 lewat babak overtime untuk memenangkan grup A di NBA Cup. Highlightsnya udah pasti Alperen Sengun sih. Tadi ices the game. Lalu dengan hook shot over Rudy Gobert. Setelah itu dikasih too small celebration kepada 4-time Defensive Player of the Year, man. That was so nasty though. Tapi nggak tega juga sih gue sama Rudy. Rudy tuh kayak banyak banget yang benci sama dia. Yang main clown dia tuh kayak banyak banget di NBA. Tapi Sengun though, triple-double hari ini dengan 22 poin, 10 rebound, dan juga 10 assist. Sengun tadi berhasil juga redeem himself setelah di quarter keempat ya. Tadi kalau nggak salah, pas dia mau coba bawa Rockets menang itu di blok bolanya sama Rudy Gobert. Rockets, man, tadi sempat down 5 poin di babak overtime, tapi akhirnya mereka made an amazing 11-0 run, guys. 11-0 run di babak overtime untuk bisa menangkan game kali ini. VanVleet 27 poin and 11 assists. Lalu juga Dillon Brooks tadi 20 poin, 4 dari 7 3-poinnya. Tapi gue sih paling suka sama Amin Thompson sih hari ini. Artinya Amin Thompson hustle banget, apalagi juga defense-nya dia. Tadi di kuarter keempat dia juga, seru banget sih battle-nya dia sama Rob Dillingham. Amin Thompson off the bench tadi 15 poin, 8 rebound, juga 4 steals. And Jabari Smith juga lagi oke ya. Apalagi 3-poinnya, dia tadi 19 points, 3 dari 4 3-poinnya, serta dia lagi 51%
51,6%. Gila man, that's really high though. Persentasenya untuk 3 point in his last 7 games. Rockets number 3 guys. Rockets number 3 in the Western Conference sekarang ini dengan 13 kali menang dan 6 kali kalah. Jangan-jangan Rockets ini bisa jadi kayak Timberwolves ya last season. Itu adalah feeling gue sih untuk mereka. Kayaknya mereka akan punya banyak sukses sih tahun ini. Menurut kalian gimana tentang Rockets? Let me know in the comment section below. Anthony Edwards hari ini jadi top scorer untuk Minnesota dengan 29 poin dan 10 rebound. Tapi Minnesota mungkin adalah salah satu tim yang paling mengecewakan sih. Untuk start season ini, mereka ada di posisi 11 Western Conference. Gue nggak menyangka sih mereka ada di posisi 11. Mereka ini kalau kalah rekornya adalah 8 kali menang dan juga 9 kali kalah. Jadi, I guess that trade with the New York Knicks really not working right now for them sih. Apalagi Dante juga sayur banget, man. Dante hari ini kalau nggak salah cuma 3 poin, 0 dari 4 3 poinnya. Padahal menurut gue ya, tadinya gue pikir dia itu akan jadi the key pieces untuk trade-nya si Minnesota. Hey, ternyata dia malah struggling banget sih beberapa game terakhir ini. Dan mungkin boleh gue bilang juga dia agak overthinking sih. Mungkin ya. Jadi, ya kita lihatlah Timberwolves. Apakah mereka bisa comeback atau enggak untuk season ini. Mungkin bisa masuk ke babak playoff atau tidak, kita lihat. Tapi gue lagi seneng banget lihat Rob Dillingham sih beberapa game terakhir ini sih. Obviously, Rob udah mulai dapat kepercayaan. Apalagi Mike Conley lagi cedera. And Dante struggling banget sekarang ini. Man, tadi di kuarter keempat, man. Gila, man. Dia tuh smooth banget, man. Bisa set up temennya. Dia bisa juga nembak 3 point, step back. Just so much fun, though. Watching Rob Dillingham. So, semoga aja dia bisa dapat kepercayaan terus dari Coach Chris Finch. And pemain muda lainnya yang juga lagi mendominasi sekarang ini adalah Area 51. Di mana San Antonio Spurs menang 128-115 dari Utah Jazz for their 4th straight win. San Antonio juga lagi solid banget deh sekarang ini ya. Huge game though dari duo pemain muda mereka yaitu Victor Wembanyama dan juga Stephon Castle. Wemby continue his hot shooting dengan 34 poin. 6 kali 3 point hari ini, 7 rebound dan juga 3 block shots. Kalau nggak salah, Wemby in his last 5 games itu averaging sekitar 34 poin per game. Tadi mungkin fans Spurs juga agak deg-degan nih terakhir-terakhir, di mana Wemby sempat tabrakan juga sama Lauri Markkanen, tapi untungnya he was okay. Wemby, a lock bro untuk Defensive Player of the Year dan juga untuk All-Star, man. It's a lock. I'm calling it right now. And Castle hari ini 23 poin and 5 assists. Dia juga terus nih campaign-nya dia untuk Rookie of the Year terus berjalan. Dan juga kalau salah itu dia second in assist among rookie this year. Jadi Castle been solid, man. Everybody loves him. Dan gue gak boleh lupa juga Julian Champagnie. Gue dari dulu gak pernah tahu sih caranya nyebut nama belakang gimana. Tapi dia juga 15 poin and 3 steals. I think Julian juga ini pantas sih untuk bisa masuk ke core mudanya Spurs ya sekarang ini. He has been huge though. Dia juga defense-nya cukup oke. And CP3 tadi juga di kuarter 4 ada beberapa momen yang juga penting banget sih untuk membantu Spurs memenangkan game hari ini. Last season Spurs itu baru dapat kemenangan ke-10-nya itu tanggal 27 Januari guys. Ini masih November 27. Jadi 2 bulan ya, 2 bulan lebih cepat dapat kemenangan ke-10-nya. Mitch Johnson, pelatih yang menggantikan Coach Pop sementara ini, he has been doing a tremendous... gue lagi flu sama batuk, susah amat ngomong bahasa Inggris ya. He has been doing a tremendous job untuk si San Antonio Spurs. And Milwaukee Bucks, 3-0 di NBA Cup. I don't know how they did it. Tapi Bucks tiba-tiba lagi menang 5 in a row juga sekarang ini. Dan hari ini mengalahkan Miami Heat 106-103 tanpa Giannis Antetokounmpo. Tapi Damian Lillard, man, dia dari awal game sih udah hot banget sih. Kalau nggak salah tadi 25 poin. Kalau nggak salah di babak pertama. And he finished with 37 points and 12 assists. Damn, man, kalau nggak ada Giannis sih ya dia harus kayak gini sih. Harus bisa take over offense si Milwaukee Bucks. Tapi tadi terakhir juga menurut gue waktu Miami Heat udah mulai ngejar ya. Miami Heat kalau nggak salah juga make a big run di babak kedua. AJ Green, back-to-back 3 in the last few minutes in this game untuk bisa memastikan kemenangannya Milwaukee Bucks. Sejak si NBA Central ini ngeluarin tweet kalau Doc Rivers harus lebih serius ngelatihnya, beneran, man. Doc took it personal, yo. Sejak tweet itu sekarang ini 7-1 rekornya Milwaukee Bucks. Bisa gitu ya. Dia juga ngejinxik kuat tuh. Sama aja kayak time out. And malah nggak jelas sekarang ngelatihnya Steve Kerr. Gila, man. Steve Kerr itu 2 kali ya
kayaknya kehilangan 18 poin lead. Kemarin Warriors kena 34 run in the second half by the Brooklyn Nets, di mana akhirnya Warriors kalah 128-120. Pak, waktu Steph Curry sebelum keluar itu masih menang loh. Dia dudukin Steph Curry lama, itu akhirnya kekejar. Tapi ya, orang banyak yang bilang, ini mencoba untuk biar si Steph nggak cedera, untuk save energinya Steph. I get it, I understand. But, lo tetap harus bisa menang sih di regular season sih, untuk bisa dapat ranking yang bagus untuk playoff sih. And sekarang ini kalau nggak salah Steph itu cuma averaging 26 minutes per game, 26 to 28. Itu agak low sih untuk si Steph. I think gue ngerti sih dia pengen mengamankan Steph, tapi at least Steph kayaknya sih 32 menit masih oke sih. Ada 32 menit per game untuk Stephen Curry is still fine. Jadi hopefully there will be a change of strategy from Steve Kerr. Karena nggak lucu sih, kalah back to back setelah unggul 18 poin lebih sih nggak lucu sih. Itu bisa merusak mental para pemainnya juga sih. Dan Dennis Schroeder, 31 poin, 5 rebound, 7 assist. But a little bit concerning sih strateginya si Steve Kerr. Tapi we'll see lah nanti in the next game gimana. Karena sayang banget deh. Karena kan sekarang ini ya Golden State Warriors obviously di top half of the Western Conference. Kemarin juga sempat number 1. Ya, I don't know. Mungkin karena mereka sadar mungkin mereka merasa udah di posisi 1-2 udah agak nyaman. Itu kenapa mereka berani untuk mengistirahatkan Steph agak lama. I don't know guys. I don't know, but I need the Lakers and Warriors to win, guys. Biar timeoutnya rabe. But ya, itu adalah timeout hari ini. Thank you so much for watching timeout hari ini. Gue belum tahu ntar kapan bikin timeout lagi, karena weekend ini gue akan agak sedikit pack jadwalnya. Tapi diusahakan akan ada jadwal timeout nanti ini. So once again, I love you guys all. Timeout gang, really appreciate you guys. Jangan lupa guys untuk support channel ini dengan daftar jadi member. Ada beberapa exclusive content sekarang ini di membership, so please check it out. And once again, love you all, and I'll see you. I will see you guys again very soon. Peace out, everybody.